Halo rekan-rekan developer, salam sehat buat kita semuanya. Selamat datang di sesi DevOps pada acara Microsoft Devers 2022. Perkenalkan, nama saya Fuadi, panggil aja Fu ya. Saya DevOps spesialis sekaligus co-founder dari Zeta. Nah, dalam 30 menit ke depan, kita akan bahas tentang bagaimana melakukan aktivitas DevOps di universe-nya Microsoft. Nah, rekan-rekan developer kan pasti udah pernah dengar nih yang namanya GitHub dan Azure DevOps. Dua-duanya bakalan kita bahas di sesi ini. Nah, nanti kita coba lihat yang mana sih yang lebih oke. Pada sesi ini, saya ditemani Mas Bagas dari Jogja. Yuk, kita mulai dari Mas Bagas yang akan bahas dari sisi Azure DevOps. Halo, Mas Bagas, apa kabar? Halo Mas Bu, baik sehat? Gimana kondisi Jogja, Mas? Ya, di sini alhamdulillah aman Mas. Mantap kalau gitu. Mas Bagas, fiturnya Azure DevOps kan banyak tuh ya. Kali ini kita mau bahas yang mana nih? Jadi kita akan bahas Azure Pipeline, yaitu service-nya CI/CD dari Azure DevOps. Azure Pipeline, cakep kalau gitu. Oke, Mas Bagas, lanjut. Oke, jadi kita akan langsung demo aja ya, gimana cara melakukan CI/CD di Azure DevOps, terutama gimana sih cara deploy application ke VMSS atau Azure Virtual Machine Skill Sets. Di sini saya sudah ada organization di Azure DevOps. Kita akan langsung buka aja azure.com dan akan buka organization saya. Jadi di organization itu kita bisa membuat project. Nah, saya sudah bikin satu project nih. Tapi untuk demo ini saya akan bikin project baru lagi. Maka kita akan ke create new project. Terus kita akan kasih nama project, misal app demo. Nah, kita bisa milih visibility nih. Kita bisa milih public atau private. Kalau public berarti ini projectnya bisa diakses public tanpa autentikasi. Kalau private, maka user yang terautentikasi baru bisa mengakses project ini. Untuk demo ini akan saya set ke public. Kita klik create. Oke, sudah tercreate. Nah, di halaman project ini, di navigasi kiri, ini ada beberapa link ya. Ada Azure Boards, ada Azure Repos, ada Azure Pipelines, Test Plans, dan Artifacts. Nah, Azure Boards ini, kita sebelum masuk ke pipeline-nya, kita akan jelaskan sedikit lah ya. Azure DevOps itu fiturnya apa aja sih? Yang pertama ada Azure Boards. Azure Boards itu adalah agile tool dari Azure DevOps untuk manage project ya. Kita bisa planning project, kita bisa bikin work item kayak gitu. Terus ada Azure Repos. Azure Repos seperti namanya, ini adalah hosting untuk repository Git. Kemudian ada Azure Pipelines. Nah, ini yang akan kita fokuskan nanti. Kita akan fokuskan di CI/CD-nya, itu pakai Azure Pipelines ini. Nah, ada Test Plans dan juga ada Artifacts. Nah, itu tidak akan kita cover, tapi ada di situ ya. Oke. Kita sebelum lanjut ke Pipelines, kita ke Repos dulu. Yaitu ke Repos ini, terus ke Files. Nah, untuk sekarang masih kosong ini. Masih kosong, belum ada kodenya ya. Belum ada source code-nya. Maka saya akan push dulu source code yang sudah saya siapkan ke repository ini. Jadi sudah saya siapkan project Laravel starter ya. Maka ini kita akan deploy aplikasi ini nanti ke VMSS. Jadi kita akan push ini ke repos ini. Kita akan copy aja ini, command origin. Mungkin akan saya hapus dulu aja repository gitnya. Dan kita akan reinitialize git repository. Git remote at origin. Kita git add commit init. Kita push. Oh. Oke, sudah terpush. Di repo sudah
ada source code-nya. Kita langsung aja ke pipelines. Kita akan langsung membuat pipeline-nya. Kita ke pipelines, kemudian pipelines. Di sini akan ada tombol create pipeline, maka kita akan langsung klik aja create pipeline. Nah, di sini kita milih di mana source code kita. Karena kita bikinnya di Azure Repos, maka kita akan pilih Azure Repos. Kemudian kita akan pilih repository mana yang akan kita buat pipeline-nya. Kita akan pilih yang repo yang barusan kita buat, yaitu app demo. Kemudian, karena saya sudah siapkan ini Azure pipelines-nya, kita tinggal pakai aja ini sebenarnya. Jadi, di Azure Pipelines ini, kita butuh file yang namanya Azure Pipelines YAML. Ya, jadi ini adalah konfigurasi untuk pipeline-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Di awal ada line trigger. Triggernya adalah untuk mengatur pipeline ini jalan ketika ada trigger apa. Nah, kalau di sini saya setting trigger master, yang berarti pipeline akan berjalan ketika kita push ke branch master. Nah, terus ada pull. Nah, ini pull ini karena ini Azure, karena pipeline ini kan nanti akan di-run di server ya. Nah, kita bisa milih nih, bisa nyeting di sini. Di pull ini kita bisa nyeting ini kita akan nge-run pipeline ini di server mana. Di sini saya ngeset pull name default, yang berarti dia akan nge-run di server yang sudah saya siapkan untuk pipeline, yaitu di pull default. Kemudian ada variables. Nah, ini variables ini kita bisa bikin variable, kita bisa bikin apa aja di sini. Misal yang saya buat di sini adalah PHP version, yang mana akan saya pakai nanti di step-step di pipeline. Kita lanjut ke steps. Nah, steps ini adalah script-script atau task-task yang nanti akan di-run di pipeline-nya. Jadi yang pertama saya akan nge-run, karena ini kan project PHP ya, Laravel, kita perlu ngeset dulu nih CLI PHP yang versi yang mau kita pakai itu yang mana gitu. Nah, saya set di sini set PHP CLI version 7.4. Kemudian selanjutnya, karena ini project PHP, lagi-lagi kita perlu melakukan composer install untuk install package-package dari repo tersebut. Nah, karena kita mau deploy application ini ke VMSS ya, atau Azure Virtual Machine Skill Set. Karena deploy ke Azure Virtual Machine Skill Set itu kan kita perlu image ya, kita perlu ngupdate image VM itu. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama kita harus nge-build image VM. Jadi kita mau nge-build image VM, kita masukin kode yang barusan yang ada di repo kita push kita bake kode itu ke image. Setelah itu, nah kita pakai packer ya, kita pakai packer untuk nge-build image itu. Nah, packer ini nanti dia akan buat yang namanya Azure Manage Image. Nah, dari Azure Manage Image ini belum bisa di deploy ke VMSS nih. Dari Manage Image ini kita perlu ubah lagi ke Azure Shared Image Gallery. Nah, dari Shared Image Gallery ini baru bisa kita deploy, kita update image ini ke VMSS. Sebelum kita lanjut nge-run pipeline, saya sudah siapkan ini sebenarnya. Saya sudah siapkan VMSS-nya, saya sudah siapkan aplikasinya. Saya akan coba akses aplikasi ini dari IP ini. Nah, jadi seperti ini ya. Tampak webnya, nanti kita akan rubah lewat pipeline ini. Oke, sebelum lanjut lagi, ini ada yang kurang nih sebenarnya. Jadi, ini kan di pipeline ini, saya kan cuma baru sampai buat image aja nih sebenarnya. Saya cuma baru buat image, saya belum update image itu ke VMSS saya. Nah, jadi sekarang saya akan tambahkan task baru untuk ngupdate image dari VMSS
pakai image yang barusan saya bikin di pipeline. Jadi saya bisa pakai show assistant ya. Jadi show assistant ini adalah library atau daftar tas yang ada di Azure DevOps. Jadi kita bisa pakai di sini nih. Misal kita mau pakai, kita mau nge-run Azure CLI, maka kita bisa cari Azure CLI dan kita akan konfigurasi. Misal di sini kita akan pakai Azure Resource Manager Connection yang ini, kita authorize dulu sebelum bisa dipakai. Kemudian di script type kita pilih shell, karena saya akan nge-run Azure CLI pakai shell ya. Terus script location, kita akan pilih ke inline script, karena kita akan ngasih scriptnya di inline aja, jangan nggak pakai file. Nah di sini, karena saya mau update image VMSS, maka saya perlu nge-run Azure VMSS update. Kita akan masukkan resource groupnya. Resource group di mana VMSS itu berada ya. Kemudian kita akan masukkan nama VMSS-nya. Nah, semua ini sebenarnya sudah saya masukkan ke variables ya. Jadi ada variable resource group, ada variable VMSS name. Ini semua sudah saya masukkan ke variable sini. Nah, nanti kita akan visit itu. Kemudian kita akan nge-set image-nya. Jadi kita akan nge-run set virtual machine profile storage profile image ID. Kita akan set image ke image yang barusan kita buat. Nah, maka akan saya ganti. Terus kalau sudah selesai maka kita akan add, dan klik add. Dan dia akan otomatis ditambahkan di file Azure Pipelines YAML tadi. Oke, ini sebenarnya sudah oke. Kita akan lanjut save and run. Ya, save and run. Kemudian di sini kita harus nge-approve dulu nih. Kita harus nge-approve task kita biar dia bisa pakai resource yang kita bikin tadi di pipeline. Misal tadi kan saya pakai Azure CLI. Nah, itu Azure CLI harus saya permit dulu baru bisa dipakai. Kita akan klik permit. Terus klik permit lagi untuk allow pipeline ini untuk pakai agent pool yang tadi sudah saya spesifikasikan ya. Oke, ini dan kita tunggu sampai selesai pipeline-nya. Jadi begitulah rekan developer. Kita tadi sudah berhasil melakukan CI/CD pakai Azure DevOps. Sekarang coba kita tanya Mas Fu nih. Kalau di Git tuh gimana sih, Mas Fu? Silakan Mas. Oke, terima kasih banget nih Mas Bagas nih. Halo rekan-rekan developer, sama Fu lagi nih ya. Nah kalau tadi kita udah lihat Mas Bagas melakukan CI/CD pakai Azure DevOps. Sekarang kita coba nih kalau pakai GitHub seperti apa sih gitu ya. Nah di GitHub ini kita coba lihat gimana kita kerja tapi tetap pakai Visual Studio gitu ya. Cuman source code-nya ada di GitHub. Oke. Jadi bagi para developer yang sudah biasa pakai Visual Studio dan kali ini pakai repo yang ada di GitHub, ekstensi untuk GitHub dari Visual Studio itu sudah ada. Jadi kita sudah sangat seamless gitu ya untuk integrasinya. Nah, jadi kita bisa nambahin account kita di GitHub gitu ya, di Visual Studio kita, untuk kemudian kita bisa explore repo kita di GitHub dan kita bisa
kerja seperti biasa, nge-push, nge-get source code dari GitHub. Ya, jadi kita tanpa perlu pindah dari satu tab ke tab lain, tetap pakai Visual Studio, kita bisa berhubungan dengan GitHub. Nah, kita akan melakukan demo. Jadi di sini saya akan switch ke browser ya. Nah, ini dia. Baik, saya sudah punya GitHub account ya, atas nama Fuadi Hidayat di sini. Saya sudah punya GitHub account, saya login. Nah, di Visual Studio untuk connect ke GitHub account ini, ya saya buka Visual Studio. Gitu ya, kemudian saya coba continue without code. Nah, di bagian kanan atas di Visual Studio-nya, ya, kita bisa klik akun kita di sini, kemudian pilih account settings, untuk kemudian kita add. Nah, di sini yang biasanya Microsoft account, sekarang ada GitHub account namanya. Kita klik, ya nanti dia akan buka browser untuk kemudian coba autentikasi kita. Oke, sukses ya, your authorization was successful. Sehingga kalau kita balik lagi ke Visual Studio, ini saya close aja dulu. Ya, kalau kita balik lagi ke Visual Studio, sudah ada nih akun GitHub saya di sini. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di akun GitHub saya punya repo sekian gitu ya, ada banyak sejumlah repo di GitHub repository. Nah, saya bisa clone repository dari akun GitHub saya ya, langsung dari Visual Studio-nya. Nah, ini kayak gini. Jadi dia akan ngelis semua akun repository GitHub saya di sini di Visual Studio. Oke, saya pencet clone. Nah, dia akan narik source code saya dari cloud gitu ya, untuk ke lokal saya di Visual Studio. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Baik, source code saya sudah sampai nih di laptop saya. Ya, jadi semudah itu teman-teman untuk mendapatkan akses repository GitHub dari lokal Visual Studio kita gitu ya. Jadi biar kelihatan dulu nih source code-nya seperti apa, karena saya juga akan melakukan hal yang sama nih. Kita akan melakukan CI/CD juga nanti pakai GitHub, tapi kita awali dari nge-get source code-nya dulu dari akun GitHub-nya. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa integrasi dari Visual Studio ke GitHub sebegitu mudahnya. Nah, sekarang kita coba cek gimana sih kita coding di Visual Studio, tapi reponya ada di GitHub. Kita coba lakukan branching gitu ya, staging, commit, kemudian sampai akhirnya kita lakukan CI/CD ke target server kita, katakanlah di suatu app service gitu ya, dengan menggunakan GitHub Action. Nah, untuk mendemokan coding hingga CI/CD ini, saya sudah menyiapkan studi kasus. Ya, jadi ada satu fitur yang belum selesai nih di aplikasi kalkul yang tadi ya, yaitu fungsi untuk penambahan. Nah, coba kita lihat di lokal saya ya, kita coba jalankan kalkulnya di lokal. Baik, sedang dijalankan. Nah, kalau kita lihat di sini fitur untuk edition ya, jadi belum jalan nih, 4 tambah 5 masa 0 gitu kan. Nah, sama nih sebenarnya yang udah kita deploy di Azure ya, jadi ada app service di Azure, sudah kita deploy. Nah, hasilnya seperti ini ya, nih URL-nya ya, kalkul6github.azurewebsites.net. Juga sama, di sini juga belum berjalan nih fiturnya. Jadi yang di lokal saya sama yang sudah di deploy itu sama. Nah, sekarang kita coba perbaiki fungsi edition ini dengan melakukan coding di lokal seperti layaknya kita lakukan sehari-hari ya, secara praktisnya DevOps gitu ya. Yaitu yang pertama, pastinya branch yang main harus kita protect dulu nih, kita lindungi ya. Jadi di bagian settings di repo kalkul 6 kita di branches, saya tambahin sebuah rule di sini ya, namanya main ya, khusus untuk branch dengan pattern yang main. Nah, saya bilang di sini bahwa require pull request ya, tapi karena di sini contohnya saya coding sendiri, saya nggak perlu approval. Kemudian status checknya saya aktifkan misalkan. Oke. Kemudian yang terakhir saya include administrator. Jadi walaupun saya administrator, saya harus tetap melakukan pull request untuk merge ke branch yang main. Saya simpan peraturan ini ya, rule ini saya simpan, saya create. Baik, sudah. Nah, sekarang kita coba di lokal. Ini saya stop dulu. Saya coba perbaiki fungsi add ini di lokal saya. Baik, kemudian tentunya supaya lebih lengkap lagi, kita juga sudah siapkan unit test ya, untuk memeriksa apakah fungsi add saya berjalan dengan baik.
5, 8, 13, 16 kurang 7, 9, min 8 tambah 10, 2, min 2, min 27, min 29. Sekarang kita coba jalankan unit testnya ya, run all test di lokal ya, kita lihat hasilnya. Oke, baik, jalan semuanya. Nah, sekarang di branch yang main kita coba lakukan commit di lokal ya, rekan-rekan. Langsung commit di main. Saya commit, kita push. Ya. Ternyata tidak bisa karena sudah kita protect ya. Jadi dari dari outputnya juga dijelaskan bahwa ada protected branch ya, ada protected branch di sini sehingga kita tidak bisa melakukan push langsung ke branch yang main. Terus gimana dong? Ya, seperti biasa kita harus bikin branch di lokal dulu ya, khusus untuk kerjaan kita yang tadi. Oke, kita balikin lagi seperti semula ya di sini. Oke, kita reset, saya keep changes. Namun kali ini saya bikin branch yang baru namanya edition. Saya create, katakanlah kita commit satu persatu. Ini menyelesaikan method add. Kemudian yang ini menyelesaikan unit test untuk method add. Oke, saya commit, ya saya push. Oke, kali ini berhasil. Ya. Coba kita buat pull request ya. Jadi bahkan dari Visual Studio-nya sudah menyediakan link langsung untuk membuat pull request. Yaitu kita mau nge-merge branch yang edition ke branch yang main. Sekarang selesaikan fungsi edition. Saya create pull request. Baik, saya coba merge ke branch yang main, confirm. Oke, pull request-nya sudah sukses di merge. Nah, karena branch yang edition sudah selesai, jadi saya bisa delete branch agar di code saya branch-nya balik lagi jadi satu gitu ya, yang main. Namun kali ini di branch yang main sudah ada fungsi add tadi sudah benar. Oke, seperti ini. Nah, di lokal pun begitu. Saya balik lagi ke main, saya coba pull hasilnya. Oke. Ya, saya delete branch yang edition karena sudah selesai. Nah, kalau tadi kita baru update source code doang gitu ya. Jadi ini belum ke deploy teman-teman ya, belum terdeploy di web kita di Azure App Service. Ya, karena kita baru nge-merge source code doang. Nah, kemudian gimana dong caranya kita melakukan CI/CD nih dengan menggunakan Visual Studio gitu ya dan pakai GitHub gitu ya, di deploy-nya ke Azure App Service. Caranya gampang banget gitu ya. Di sini kita di web UI-nya ya tinggal klik kanan publish. Nah, nanti dari Visual Studio-nya akan ada banyak pilihan. Katakanlah kita pilih Azure, kemudian Azure App Service yang ada di Linux ya. Kebetulan saya sudah setup di sana ya, di sini. Oke, kemudian dari sini dia akan cari App Service yang saya punya di Azure. Nah, saya pilih Calcul 6 GitHub. Next, kemudian nah ini dia. Kita pilih CI/CD using GitHub Actions Workflow. Jadi dari Visual Studio-nya akan bantu kita generate file ya untuk melakukan deployment ya. Kita finish. Coba kita lihat filenya nanti seperti apa. Baik, seperti ini ya. Jadi ini adalah file YAML yang dipakai untuk melakukan deployment ya. Kita lihat ya. Ini akan berlaku di branch yang main ya. Kemudian di sini ada satu step yang akan kita improve ya. Jadi ada satu step untuk kebutuhan testing, yaitu ke folder test dan nama projectnya adalah unit test sesuai dengan ada di sini ya teman-teman tadi ya. Baik, kita gunakan test directory untuk melakukan tes. Jadi di sini sekarang kita simpan.
membuat file kalkul 6 github.yaml. Nah, kita lakukan ini di branch katakanlah GitHub Actions. Saya klik create. Saya commit. Ya. Coba saya push. Lagi-lagi karena ini di branch yang bukan main, jadi saya lakukan pull request supaya kita merge ke branch yang main. Baik. Mengaktifkan auto deploy ke Azure App Service. Coba kita lihat ya, ketika kita create pull request. Oke, kita merge, confirm. Oke, branch yang ini sudah tidak saya pakai lagi, jadi saya bisa delete. Nah, kita coba lihat di bagian tab yang actions. Nah, ini dia. Jadi ada satu workflow yang sedang berjalan ya. Otomatis ketika kita merge ke branch yang main seperti ini teman-teman ya, sedang dijalankan deployment menuju ke Azure App Service. Oke, sambil kita tunggu. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya, kalau sudah selesai di deploy. Pastinya web yang ada di Azure App Service ini fungsi edition-nya harusnya sudah berjalan dengan baik. Oke. Sip. Complete job. Oke, kita tunggu sebentar. Coba kita refresh apakah sudah selesai di deploy atau belum. Oke, kali ini kita coba. Ya, 5 tambah 6 hasilnya 11 gitu ya. Kita coba sekali lagi supaya yakin. 3 tambah katakanlah 9 ya. Kita refresh. 3 tambah 9. Ups. Oke. Sedang di deploy. Coba kita refresh. Oke. Oke, sudah berjalan dengan baik ya. Nah, kita coba lagi sekali lagi ya. Jadi untuk lebih yakinnya lagi, kita coba di sini saya balik lagi ke branch yang main ya. Coba kita pull. Coba kita pull. Kali ini sudah ada file YAML dari GitHub-nya ya. Kalkul 6 github.yaml tadi. Kita buka lagi solutionnya. Kali ini kita tambahin 1 aja dikit gitu ya. Kita lakukan final touch ya. Rekan-rekan, ini sudah selesai. Kita delete. Kita bikin branch baru based on main. Final touch. Seperti ini saya create. Nah, kita edit halaman depannya. Katakanlah kita tambah 1 mood chip lagi di sini namanya GitHub Actions is awesome. Seperti ini. Saya commit di lokal. Add 1 chip and index. Saya commit. Saya coba push ya. Kita push ke branch yang final touch. Nah, nanti kita lakukan lagi pull request sama seperti tadi. Kita bikin pull request lagi untuk merge branch final touch ke branch yang main. Oke. Kita create pull request. Kita merge. Kita confirm. Oke, branch yang sudah selesai tadi kita bisa delete. Baik. Kita lihat lagi di GitHub Action-nya. Nah, sekarang jalan. Oke, jalan lagi untuk melakukan deployment terakhir ya, final touch tadi. Sedemikian hingga nanti di halaman home akan ada 1 chip lagi. Ya, tulisannya tadi adalah GitHub Actions is awesome. Oke, kita tunggu sampai dia berhasil deploy. Nggak akan lama lagi harusnya. Baik. Oke.
sudah selesai deployment Sudah juga, Mas Bu. ke Azure App Service. Coba kita lihat hasilnya ya, teman-teman ya. Kita refresh. Nah, ya, ada tulisan GitHub Actions is awesome. Nah, begitulah rekan-rekan developer semuanya. Tadi kita sudah lihat bagaimana kita bisa melakukan CI/CD pakai Azure DevOps tadi oleh Mas Bagas, dan juga integrasi GitHub dengan Visual Studio yang semakin seamless, dan tadi kita juga sudah melakukan CI/CD juga. Jadi yang lebih oke yang mana nih Mas Bagas nih? Jadi ternyata dua-duanya oke sih, Mas. Jadi sama-sama oke lah. Keduanya punya fitur yang powerful. Tadi kita juga udah coba ya, bahwa baik Azure DevOps sama GitHub, dua-duanya tuh bikin kemudahan buat kita untuk melakukan CI/CD ya. Jadi gampang banget dan sangat cepat sekali ya untuk melakukan deployment ke server tujuan kita. Nah, pakai bahasa apapun tadi ya Mas Bagas pakai Laravel kan ya, pakai PHP, saya pakai .NET C# gitu ya. Baik, kalau begitu Mas Bagas, terima kasih banyak atas sharing knowledge-nya. Ya, sama-sama, Mas Bu. Oke, baik rekan-rekan developer semuanya, demikian sesi DevOps dari saya dan Mas Bagas di acara Microsoft Devers 2022. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yuk mari kita berdayakan Indonesia.